Saat ini saya berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya akan minta keterangan dan juga jawaban dari pimpinan KPK mengenai bagaimana nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam untuk diberhentikan. Kita akan temukan faktanya. Baik, selamat malam Pak Nurul Gufron, Bang Ali, Pak Direktur. Saya Gina Vita dari TV One. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kasus yang bagaimana tanggapan Pak Nurul Gufron terkait dengan adanya anggapan dan juga pernyataan dari sejumlah pihak yang mengatakan pimpinan KPK ini tidak solid dalam memberikan keputusan. Saat ini saya berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya akan minta keterangan dan juga jawaban dari pimpinan KPK mengenai bagaimana nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kemudian terancam tanggapan untuk diberhentikan. Kita akan temukan seperti apa mengenai adanya anggapan bahwa TWK ini sebagai alat untuk kemudian menyingkirkan sejumlah pegawai KPK. Karena informasi yang saya dapatkan juga dari sejumlah pihak menyatakan bahwa sebetulnya sudah ada clustering nama-nama dari pegawai KPK yang dilakukan sebelum TWK ini kemudian berlangsung. Terima kasih. Pertama saya sampaikan begini, bahwa alih status pegawai KPK ke ASN itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 6 bahwa pegawai KPK adalah ASN. Bagaimana meng-ASN-kan kemudian diatur di Pasal 69C Undang-Undang 19 2019. Apa yang diatur di Pasal 69C? Intinya adalah memberi waktu kepada KPK untuk memproses alih status pegawai KPK ke ASN. Kemudian yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara. Dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara. Mengapa dapat? Karena memang berbeda sistem antara sistem kepegawaian KPK dengan sistem kepegawaian ASN. Maka kemudian ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut itu apa saja? Undang-undang kemudian dilaksanakan berdasarkan peraturan teknis yaitu PP 41 2020 yang di pasal 3 itu mempersyaratkan salah satunya statusnya pegawai KPK tetap dan tidak tetap, itu A. Di B, setia terhadap Pancasila dan NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian kompeten, kemudian berintegritas. Untuk syarat pegawai tetap atau tidak tetap ada daftarnya. Untuk kompetensi pada saat pegawai KPK masuk sebagai pegawai KPK pada saat rekrutmen, kami memiliki dokumentasi asesmen dari pihak ketiga. Kami biasa kemudian pada saat merekrut menggunakan pihak ketiga, maka dokumen asesmen bahwa dia kompeten atau tidak kami masih memiliki. Bagaimana memastikan dan membuktikan bahwa saya misalnya dikatakan memenuhi syarat, suatu syarat, itu kan kami tidak memiliki cara, tidak memiliki tool. Maka untuk memastikan itu kami berkoordinasi dengan BKN, dengan Kemenpan. Mulai dari kemudian kami merumuskan regulasi-regulasinya. Maka kemudian PP 41 2020 itu kami kemudian turunkan menjadi Perkom 1 2021. Syarat-syarat itu sekali lagi KPK bukan mau lepas tangan, tapi karena memang kami tidak memiliki tool untuk kemudian mengaksesnya, kami bekerjasama dengan BKN. BKN kemudian bikin tim untuk apa? Untuk memastikan objektivitas juga itu. Lantas ada pertanyaan juga, KPK pimpinannya tidak tahu tentang materi TWK. Memang kami tidak tahu dan kami tidak mau tahu. Bukan apa? Untuk menjamin objektivitas. Kalau kami kemudian masuk ke dalam itu, kami kemudian kehilangan objektivitasnya, seakan-akan kami mengintervensi tentang materi-materi maupun metode-metodenya. Apakah ini didrive oleh ketua? Sekali lagi, bukan hanya dibahas di kami berlima,
tapi dibahas juga ada pejabat struktural, di Kesekjenan ada Biro Hukum dan Biro SDM, termasuk juga dengan pihak eksternal. Pihak eksternal siapa? Mulai dari Kemenkumham, Kemenpan RB, BKN, dan LAN pada saat bikin peraturan-peraturan itu. Apa benar sudah ada clustering sebelum adanya TWK? Sekali lagi, setidak-tidaknya kami tidak pernah mengetahui itu. Setidak-tidaknya kami tidak kemudian pernah mendapatkan ataupun mengetahui itu. Karena itu, apapun yang isu-isu ataupun suara-suara itu karena kami tidak pernah melihatnya secara nyata. Sekali lagi kami menyatakan itu tidak pernah ada. Pak Nurul, Pak, sedikit saja Pak. Tadi kan soal adanya beberapa pihak yang diberhentikan itu ada beberapa kasatgas yang menangani kasus-kasus besar. Ini indikator ketidaklulusan ini apa dan penanganan selanjutnya untuk perkara besar ini seperti apa nantinya Pak? Pertama berkaitan dengan statusnya sebagai kasatgas kasus-kasus besar. Sekali lagi TWK ini tidak berorientasi dan tidak berdasarkan dia sedang menangani apa dan juga tidak berkaitan dengan apa posisinya. Jadi pada saat kami juga melakukan review tentang indikator, nama-nama itu kami tidak buka. Semuanya berkaitan dengan indikator-indikatornya saja. Bahwa kemudian ternyata yang termasuk TMS dan tidak bisa dibina itu di dalamnya ada orang-orang kasatgas yang menangani kasus, tentu kami secara sistemik akan menggantinya, karena tentu di tim itu kan kami selalu minimal 8 sampai 24. Maka kemudian tentu pasti anggota timnya pasti tetap kami pertahankan dengan mengganti kasatgas. Berarti artinya apakah kemudian penanganan perkara besar yang ditangani oleh beberapa kasatgas ini tetap akan dilanjutkan? Kami pastikan akan tetap berlanjut dan mudah-mudahan dengan segenap kontrol dari Anda semua awak media, kami akan tetap melakukannya secara tegak lurus. Oke, Pak, terkait dengan 51 yang dinyatakan diberhentikan itu per kapan dan akan diumumkan kapan? Per 1 November. Kenapa 1 November? Karena masa proses peralihan dari pegawai KPK ke ASN ke KPK dikasih waktu 2 tahun, yaitu per 17 Oktober untuk menggenapkan, kan nggak mungkin penggajian itu di tengah bulan, maka per berakhirnya Oktober. Terima kasih.